Ini jangankan asing ya, lokal aja kan sekarang kan udah kebongkar di publik. Hmm. Ya bahwa yang disebut sebagai konsorsium nasional kan ternyata kan ada timbal baliknya. Kalau asing itu dikasih kompensasi apa? Pangeran MBZ itu kan sudah melihat nama dia kan terkait dengan kasus korupsi jalan tol layang MBZ kan. Ya itu kan sebenarnya memalukan, seorang presiden Republik Indonesia tidak bisa menjaga nama baik seorang pangeran yang sudah menyumbangkan masjid di kampung halamannya, di kampung halaman Jokowi, dan menyumbangkan atau membantu banyak hal, tapi kemudian itu ada kasus korupsi. Kasus korupsi itu kan selalu kalau di sidang, ya itu kan pasti ada nama pangeran MBZ-nya. Nah jadi sebenarnya itu suatu luka yang memang sebenarnya Pak Jokowi kalau sensitif dia minta maaf dulu kepada Pangeran MBZ bahwa dia akan merecovery konstruksi yang sudah dikorupsi itu. Karena apa? Karena kalau nanti tahun 2 tahun depan 3 tahun ke depan jalan layang itu ambruk, maka negara kita akan sangat malu kepada Pangeran MBZ. Gitu. Jadi saya pikir itu makanya Pangeran MBZ kan tidak mau melakukan bantuan apapun terkait isunya Pak Jokowi minta bantuan untuk IKN ini. Ketemu lagi di Newsmaker, obrolan hangat one-on-one bersama saya Surya Perkasa. Pekan ini Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Muldoko menjadi Newsmaker setelah menyatakan KSP mengirim memo ke Menteri Sekretaris Negara agar mempercepat keputusan Presiden pindah ibu kota dari Jakarta ke IKN di Kalimantan Timur. Maksud Muldoko adalah agar Presiden bisa berkantor di IKN secepatnya dan melantik Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka di IKN, sehingga kendali pemerintahan secepatnya bisa langsung dilakukan dari IKN. Ini menjadi pertanyaan publik, mengapa Kepala KSP Muldoko menginginkan Prabowo Gibran dilantik di IKN? Menjadi pertanyaan juga, mengapa Kepala KSP berkirim memo ke Mensesnek? Sudah sepengetahuan Presiden dan apakah KSP punya jalur koordinasi dengan Mensesnek? Analisis kejadian ini akan kita kupas bersama pendiri Sabang Merauke Circle, Pak Syaganda Nainggolan. Selamat sore Pak Syaganda. Ya, Pak Surya gimana? Sehat? Apa kabar semua? Alhamdulillah sehat Pak. Ini terima kasih banyak sudah bergabung dengan kita di Newsmaker Pak untuk mengobrol tentang ada apa ini sebenarnya dengan IKN ini. Kok buru-buru sekali KSP? Ya, kita sebelum bicara soal memo KSP ke Mensesnek ini ada peristiwa menarik pekan lalu ya Pak ya. Itu kunjungan Presiden Joko Widodo ke Dubai bertemu Presiden Muhammad bin Zayed Al Nahyan atau Pangeran MBZ itu, termasuk membicarakan IKN. Di ujung pemerintahannya Presiden kayaknya nggak capek-capeknya ini mengundang pemilik dana raksasa untuk masuk ke IKN. Ini di tengah isu molornya pembangunan IKN, apa arti kunjungan Presiden ini bertemu dengan Pangeran MBZ kesekian kalinya ini seperti apa kalau Pak Syaganda melihat nih Pak? Ya pertama kan kita lihat itu kan redundant ya. Redundant. Iya. Pak Presiden terpilih Prabowo Subianto kan sudah bertemu beberapa bulan lalu dengan Pangeran MBZ kan. Iya. Sebenarnya itu untuk apa Presiden yang sekarang mengulangi kan? Kan justru kan dalam antara negara itu kan pasti tidak ada pembicaraan jangka pendek. Jangka pendek itu kan kalau proyek cawe-cawe atau apa ada jangka pendek. Tapi kalau jangka panjang kan sebenarnya dia sudah selesai pasti kemarin lalu bertemu dengan Pak Prabowo dan merencanakan apa. Yang kedua tentu saja saya yakin bahwa Pangeran MBZ itu kan sudah melihat nama dia kan terkait dengan kasus korupsi jalan tol layang MBZ kan. Ya itu kan sebenarnya memalukan, seorang Presiden Republik Indonesia tidak bisa menjaga nama baik seorang pangeran yang sudah menyumbangkan masjid di kampung halamannya, di kampung halaman Jokowi, dan menyumbangkan atau membantu banyak hal, tapi kemudian itu ada kasus korupsi. Kasus korupsi itu kan selalu kalau di sidang,
ya itu kan pasti ada nama Pangeran MBZ-nya. Nah, jadi sebenarnya itu suatu luka yang memang sebenarnya Pak Jokowi kalau sensitif dia harus minta minta maaf dulu kepada Pangeran MBZ bahwa dia akan merecovery apa namanya konstruksi yang sudah dikorupsi itu. Karena apa? Karena kalau nanti tahun 2 tahun depan 3 tahun ke depan jalan layang itu ambruk, maka negara kita akan sangat malu kepada Pangeran MBZ gitu loh. Jadi saya pikir itu makanya Pangeran MZ kan tidak mau melakukan bantuan apapun terkait isunya Pak Jokowi minta bantuan untuk IKN itu. Hmm. Pak, ini kan Bapak sebagai orang dekat mantan kepala otorita IKN nih Pak. Ini bisa dibocorin nggak sih Pak? Sebenarnya apa yang membuat pemilik dana raksasa di dunia ini enggan masuk IKN meski berkali-kali sudah dirayu oleh pemerintahan Joko Widodo gitu Pak? Itu kan memang sebenarnya gini, apa namanya, ini kan ambisi Pak Jokowi untuk membangun IKN ini kan tidak realistis. Ya, di saat ekonomi kita itu lebih susah dibandingkan ekonomi Jokowi jilid 1 ya 2014 2019 harusnya kan kalau dia mau bangun itu di 2014 ke 2019 ya kan kita tahu waktu itu kan memang dia dekat dengan kelompok-kelompok Andre Nurjaniago dan lain-lain yang memang ingin pindah ibu kota. Ya, dan sebenarnya ketika Pak Andre Nurjaniago ya staf ahlinya Dr. J. Hansa itu berpikir tentang pemindahan ibu kota, kenapa nggak waktu kita masih banyak uang. Nah setelah krisis COVID-19 kan ekonomi kita kan nyungsep di minus kan pertumbuhannya. Nah baru recovery lagi 2022. Nah harusnya tidak langsung main ke IKN. Nah ini menurut saya keterlaluan Pak Jokowi ini sehingga sampai sekarang kan kelihatan akan mangkrak tuh IKN. Itu yang sebenarnya topik kita yang hangat sekarang. Makanya Jokowi meskipun dia selalu menggertak publik bahwa dia siap untuk pindah ke IKN sebagai teladan. Tapi kan sampai sekarang kan dia tidak berani kan pindah. Kalau berani ya seperti Gaddafi aja kan. Gaddafi kan dulu pakai tenda di Libya itu. Dia nggak peduli airnya ada, ini nggak ada, udah bangun. Tapi dia menunjukkan dia mau pakai tenda. Ya Jokowi juga udah pernah pakai tenda. Jadi jangan ada alasan infrastruktur dasar. Seperti misalkan air minum. Air minum itu kan kalau kita aja personal, kalau membeli rumah, ya itu pasti kita cari daerah tanahnya itu yang tanah ada airnya dong. Ya kan, jadi alasan kita ibu kota setelah 2 tahun pembangunan bahwa air bersih kekurangan itu kan alasan tidak masuk akal. Apalagi kalau teknologi merubah air yang gambut menjadi air bersih itu kan banyak sekali teknologi baru sekarang yang canggih untuk merubah. Bahkan air tinja aja bisa dirubah jadi air minum sekarang. Jadi sebenarnya alasan-alasan ini kan kelihatan alasan-alasan yang membuat rakyat semakin ragu. Bukan hanya rakyat kita aja, termasuk rakyat internasional. Jadi sebuah media nasional itu dikupas beberapa media asing seperti Bloomberg, kemudian Channel News Asia, The Star, dan beberapa media asing lainnya menyorotin ini Jokowi tidak menepati janjinya untuk pindah bulan Juli ke IKN itu. Gitu. Jadi problem pokok kita. Gitu. Pak Saganda, ini kan kalau Bapak melihat, apakah akhirnya nanti pemilik dana raksasa dunia seperti Pangeran MBZ yang ini kan sudah dikenal sebagai pemilik dana di belakang Perdana Menteri Inggris Tony Blair gitu Pak ya, mau nanti masuk IKN. Nah, kalau diprediksi Pak Saganda sendiri, pemilik dana lintas negara ini mau masuk IKN atau tidak sih Pak? Jangankan asing ya, lokal aja kan sekarang kan udah kebongkar di publik. Ya bahwa yang disebut sebagai konsorsium nasional kan ternyata kan ada timbal baliknya. Kalau asing itu dikasih kompensasi apa? Ya misalkan kalau katakanlah Israel kalau dia mau undang ke Indonesia ya kasih kompensasi Indonesia mengakui Israel sebagai sebagai negara yang punya hubungan diplomatik, mungkin dia mau ngasih, iya kan? Lalu pertanyaannya kembali kepada Pangeran MBZ, kita kasih kompensasi apa? Ya kan sehingga dia mau masuk, apa kita bisa beliin kuda-kuda atau kuda-kuda Pak Prabowo nanti dikasih kan itu Pangeran MBZ kan suka naik kuda, misalnya kayak gitu. Kita cari apa? Jadi misalnya konsesi-konsesi ini, kalau dari segi bisnis like itu kan tidak mungkin, karena bisnis like itu kan dia kota itu kan punya ukuran penduduk tertentu untuk dia itu membangun hotel, membangun resort, membangun investasi rumah sakit dan lain-lain itu kan ada hitungan bisnisnya. Ya, jadi selama belum ada penduduk tembus di atas 500.000, itu investor asing itu belum lihat itu sebagai kota yang layak untuk diinvestasikan. Jadi ini sebenarnya kita jangan wishful thinking ya seolah-olah orang asing itu mau membantu kita gitu, nggak ada dasarnya.
Gitu Bung Surya. Pak Syaganda, ini ada yang menarik beberapa hari lalu juga, pandangan menarik dari aktivis politik Faisal Assegaf yang mengatakan bahwa IKN ini adalah permainan tokoh besar lintas negara, begitu katanya Pak. Melihat tokoh-tokoh dunia seperti MBZ, Tony Blair, dan lembaga keuangan raksasa dunia yang mau masuk, diajak masuk IKN, bisa dibilang IKN ini ibu kota negara dengan banyak kepentingan negara lain. Kalau pandangan Pak Syaganda sendiri bagaimana sih melihat ini Pak? Ya kalau yang bukan soalnya gini, itu kan ada pasti yang rancang ya. Yang rancang kan pasti ya kalau saya sih nggak berani seperti Pak Faisal ya. Saya bilang rancang ya pasti lokal lah ya. Lokal itu artinya di sekitar Jokowi termasuk oligarki-oligarki yang selama ini menopang, kalau istilah Pak Ahok itu kan tidak mungkin Jokowi jadi presiden tanpa bantuan pengembang. Tidak mungkin kalau skala internasional. Buktinya kan sampai sekarang semuanya itu kan mundur. Yang tadinya perusahaan bank apa nama itu kan udah mundur ya, kemudian hampir semua mundur kan, dan kemudian Pak Bahlil sebagai Menteri Investasi 2 bulan lalu mengkonfirmasi kepada kita tidak ada satupun investor asing yang masuk. Jadi so far sekarang ini uang yang masuk itu 71 triliun dari APBN kita ya, kemudian uang dari kelompoknya Aguan ini yang sekitar 20 sampai 40 triliun yang masuk ke sana. Lebihnya belum ada. Jadi memang melihat konspirasi internasional sih saya belum sampai sejauh itu saya pikir. Ya. Pak, ini kan jikalau nanti memang benar ada dana di belakang tokoh-tokoh lintas dunia atau misalnya swasta lah gitu yang dikatakan masuk IKN, apakah ini nanti lebih banyak peran swasta atau dunia di IKN ini merusak citra atau berdampak kepada citra IKN tidak Pak? Apa nanti akibatnya bagi negara dan rakyat kalau misalnya seperti itu? Mas Surya, kita kan lebih fokus aja ya. Tapi yang punya rancangan ini kan namanya Joko Widodo, pemerintahnya, dan itu akan berakhir tidak sampai ini kan 3 bulan lagi ya. Baik. Ya semua pengusaha internasional kan pasti akan menunggu blight dari presiden baru dong. Iya. Ya kan, bahkan orang publik sudah mengetahui bahwa presiden terpilih Pak Prabowo tidak mau di Kalimantan. Jadi untuk apa kita berspekulasi kan? Sebenarnya spekulasi itu sudah akhir. Hanya memang kita kembali ke topik kita Pak Muldoko, misalkan coba mendorong itu. Ya itu tadi nyari supaya ada dia seolah-olah jadi newsmaker kan gitu. Tapi kalau kita lihat faktanya kan sebenarnya 3 bulan ini mau ngapain sih pemerintah itu kan udah ini, kecuali memang Pak Prabowo mengumumkan dia akan melanjutkan pindah ke sana. Ya kan? Tapi kan sampai sekarang sudah jelas ya Pak Mujani, Sekjen Gerindra, Pak Erlangga Hartarto sudah bilang bahwa Pak Prabowo akan dilantik di gedung DPR. Itu kan ya kan? Kemudian Pak Jokowi sudah mengatakan bahwa dia tidak akan menandatangani, ya kan? Belum tahu kapan Kepres. Karena ini kan tinggal Kepresnya. Iya, betul. Kepresnya itu kan kalau Pak Jokowi mau ya dari kemarin-kemarin, ya kan? Kalau dia bilang alasan itu kan sudah diselesaikan oleh Pak Pak Basuki kan kemarin dia bilang soal infrastruktur dasar air, ya kan sudah diselesaikan oleh Pak Basuki, airnya udah ada, ya kan, dan bahkan presiden bisa juga menginap di tapak menteri, rumah-rumah menteri yang 36 udah selesai. Nah sebenarnya kita tinggal ini kan soal dia menunjukkan satu kata nggak dengan perbuatan, dengan tindakan Pak Jokowi. Kalau memang dia dari bulan April bilang saya Juli, artinya kan April dia ngomong saya Juli akan pindah ke sana. Ya ini kan Juli udah mau berakhir. Ya kan kapan Pak? Kan ditanya orang kemarin Rocky kapan Pak pindahnya, kenapa nggak pindah sekarang kata Rocky. Kira-kira kan gitu situasinya nih. Ini menarik juga ini Pak Syaganda juga sudah singgung-singgung juga. Ini kan Pak Prabowo sendiri sebenarnya tidak ada keinginan nanti. Nah, nanti kan kita juga tahu bahwa nanti pengembangan IKN ini kan masih yang sekarang ini infrastrukturnya yang baru terlihat itu adalah rumah tapak menteri, juga istana kan seperti itu. Nanti kan pengembangan IKN-nya sendiri kan masih panjang nih Pak. Nanti kalau Pak Syaganda sendiri melihat sikap Pak Prabowo ini apakah akan berubah nanti arah IKN atau bahkan bisa dibilang IKN ini tidak berlanjut seperti rencana awal Pak Jokowi nanti Pak? Ya kalau saya itu kan melihat statement Pak Prabowo sendiri di Jordan ya sekitar 1,5 bulan lalu bahwa IKN itu akan dikembangkan dalam 25 tahun. Ya kan, dan Pak Prabowo itu kemudian melalui Dewan Pakar Gerindra Pak Sudrajat Jiwandono mengatakan bahwa tidak ada urgensi untuk IKN dalam kabinet
pemerintahan ke depan. Urgensinya adalah untuk menciptakan pertumbuhan 8% ekonomi, pertumbuhan 8% dan memberikan makan siang gratis kepada rakyat miskin. Jadi IKN itu tidak jadi urgen lagi. Maka diperkirakan tidak ada lagi penggalangan-penggalangan investor baik lokal maupun asing. Sehingga apa? Sehingga itu sebagai kota besar tidak akan terjadi. Nah, kemungkinan nanti kalau kita bicara 25 tahun, dan Pak Prabowo sendiri kan bisa 5 tahun, bisa 10 tahun. Tapi usianya kan membatasi, dia tidak mungkin hidup 25 tahun kan. Nah, artinya apa? Artinya kita udah tahu bahwa kemungkinan besar itu secara prediksi, IKN itu nanti akan tumbuh sebagai kota aja. Nah, itu juga harus dipikirkan kalau dia kota, siapa mau tinggal di sana? Ya kan, kalau nggak ada orang mau tinggal di sana, maka itu bisa seperti ibu kota yang dirancang oleh Myanmar, oleh Brazil, oleh apa segala itu akhirnya dia menjadi kota mati gitu loh. Iya. Jadi bisa dibilang nanti arah-arahnya kita bakal melihat seperti apa nanti sikap Pak Prabowo di pemimpin periode berikutnya gitu Pak ya, kalau untuk yang IKN ini. Ya pastinya, karena Pak Prabowo ini kan sekarang ingin menyedot uang APBN. Kan kemarin APBN ini disedot puluhan triliun ya untuk IKN ya. Yang tahun ketiga pembangunan ini. Nah itu kan dia membutuhkan itu untuk ngasih makan orang miskin. Karena Prabowo ini kan orientasinya social policy, dia kan seperti Roosevelt ya, Roosevelt di Amerika atau 30, 29, 30, 31 itu dia melakukan kebijakan yang progresif revolusioner ala Keynesian. Jadi uang itu ditabur di rakyat, kemudian terjadi peningkatan konsumsi ya di masyarakat dan kemudian terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Saya pikir frame berpikirnya Prabowo kan seperti itu. Ya, dia tidak akan lagi heavy di infrastruktur yang tidak berhubungan langsung dengan kesejahteraan rakyat. Ya, kita tahu bahwa Pak Jokowi ini kan tidak sampai sepertiga keberhasilan SBY ya dalam kesejahteraan rakyat. Itu boleh dilihat perbandingan-perbandingan di CNBC Research ya, yang kamu bisa googling, itu kita hancur-hancuran di zaman Jokowi ini urusan kesejahteraan rakyat, upah ya, kemudian pengangguran, kemudian pengentasan kemiskinan. Nah ini yang menurut saya dengan strategi baru Pak Prabowo yang saya lihat ngotot untuk kasih makan orang miskin ini pasti dia akan berorientasi untuk bagaimana pertumbuhan tinggi dengan kesejahteraan rakyat yang tinggi. Jadi itu IKN pasti dia tidak akan mungkin lakukan, tidak akan mungkin kerjakan secara serius gitu loh. Baik, kita kembali ke topik utama kita nih Pak ya, soal Maimu, Kepala KSP Kemensesnek. Ini Pak Syaganda sendiri melihatnya seperti apa sih Pak? Ini kok seperti terkesan terburu-buru gitu Muldoko. Padahal Presiden 2 pekan lalu sudah mengatakan tidak perlu terburu-buru kalau memang belum siap. Tapi ini kenapa Kepala KSP justru minta percepatan Kepres pindah ibu kota itu diteken. Nah kalau analisis Pak Syaganda ini soal ini bagaimana sih Pak? Ya makanya kan saya melihat ini kan sebenarnya kabinet pemerintahan Jokowi ini kan sudah sunset ya. Ya sebenarnya mereka lebih bagus, lebih banyak diam. Sebenarnya gitu, supaya apa? Supaya rakyat nggak bingung, karena mereka membingungkan rakyat kan. Tadi kan Mas Surya kan bilang orang Jokowi aja bilang tidak boleh keburu-buru, ya kan? Itu kan kalau di Amerika itu namanya waiver policy ya. Jadi waktu Amerika itu apakah akan memindahkan kedutaannya di Israel itu di Yerusalem atau di Tel Aviv, itu mereka namanya waiver policy. Jadi siapapun nanti presiden yang mau pindahkan silakan, tapi dibuka. Ini sama juga dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang DKJ ya, Dewan Ibu Kota Jakarta ini, Jakarta dari ibu kota pindah jadi ini Jakarta saja ya. Itu kan menyisakan satu pasal bahwa pemindahan ibu kota itu tergantung Kepres kan. Nah Kepres ini yang belum diteken oleh Pak Jokowi. Yang lalu orang nanya kapan Pak kamu teken? Tentu Jokowi nggak berani teken karena dia tahu bahwa anaknya pun tidak mau di situ. Anaknya bilang nanti kalau saya ada rumah dinas di sana, saya nggak mau tinggalin. Ya kan berarti kan negara mubazir dong membangun rumah dinas, tapi nggak ditinggalin. Cuman dia mau jalan-jalan keliling Indonesia, ya kan, untuk mendengar aspirasi masyarakat. Apalagi presiden, ya kan, yang terpilih Pak Prabowo, untuk apa gitu. Nah kalau ini nggak mau, maka Kepres itu kan ditahan oleh Pak Jokowi, dia tidak teken. Karena kalau dia teken sekarang, dia akan malu 3 bulan lagi Kepres itu dianulir oleh Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo pengen dilantik di Jakarta dan kemudian berkantor di Jakarta. Ya, dia harus mengkoordinasikan kekuatan dan kekuasaannya di Jakarta. Nah,
Lalu apa maksud Pak Muldoko? Pertama, Pak Muldoko ini kan berarti tidak punya komunikasi langsung dengan Jokowi. Hmm. Ya kan dia kan buka sendiri dong. Harusnya kan kalau Ya. dia buat memo kan ke Pak Jokowi dong, karena dia kan berhubung kalau secara struktur Pak Muldoko ini kan di bawah presiden. Dia bukan di bawah Mensesnek. Kenapa dia kasih memonya ke Mensesnek? Kenapa dia tidak kasih memo briefingnya ini kepada presiden? Karena lihat tupoksinya KSP di KSP .or.id kan KSP itu kan bisa berhubungan langsung ke presiden. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Kepres itu kan sebenarnya kan kalau secara tupoksi kan adanya di sekretariat kabinet, bukan di sekretariat negara. Ya kan? Kalau PP, undang-undang, ya kan itu ada di sekretariat negara. Tapi kalau Kepres yang dibutuhkan itu kan harusnya koordinasinya dengan sekretariat kabinet. Dalam hal ini Pak Pramono Anung misalnya seperti itu. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ini sudah tidak ada gunanya lagi lembaga-lembaga di bawah presiden ini. Ya, kalau kita lihat misalnya Erlangga Hartarto ya ngasih statement dia sebagai menteri juga Menko Perekonomian, dia juga mengatakan bahwa presiden terpilih akan dilantik di Jakarta. Nah, bagaimana antara menteri ini bisa saling silang? Kan daripada membingungkan masyarakat, silang pendapat ini untuk satu hal yang sensitif lebih bagus diam menurut saya gitu.